Rasa tak terbalas episode 26. Ivana membeku. Setiap kata yang diucapkan Julian terasa menyiratkan pesan, aku tidak tertarik padamu atau tubuhmu. Dengan cepat mengendalikan emosinya, Ivana berkata, tentu saja. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Julian. Ia kemudian berbalik ke arah Jenny, memaksakan senyum dan mengatakan, senang bertemu dengan Anda juga, Nyonya Jenny. Jenny membalas senyuman itu dan berkata, saya baru menyadari bahwa sebutan Nyonya Jenny terdengar sangat menyenangkan dan mengagumkan saat Nyonya Ivana mengucapkannya. Anda harus lebih sering memanggil saya Nyonya Jenny. Meskipun Ivana merasa ingin sekali mencekik Jenny sampai mati, ia tetap berpura-pura tersenyum dan menjawab, tentu saja akan kulakukan. Julian kemudian menambahkan dengan nada yang sangat dingin, tolong kenakan pakaian yang pantas saat kamu mengunjungi Mandala Entertainment. Aku tidak ingin adikku melihat hal seperti ini. Saat Jenny mendengar perkataan belak-belakan dari suaminya, ia tidak bisa menahan tawa yang menggema. Di sisi lain, Ivana merasa campur aduk antara malu dan hina. Ia benar-benar tak menyangka bahwa pertemuan itu akan berakhir seperti ini. Menurut rencananya, Julian seharusnya sudah berada di posisinya saat ini. Dengan pikiran penuh kebingungan tentang di mana rencananya salah, Ivana memutuskan untuk meninggalkan perusahaan Bagotama, meninggalkan hati yang dipenuhi kebencian terhadap satu orang, Jenny. Meskipun Ivana telah pergi, tawa Jenny terus mengalir. Ia tertawa begitu keras hingga wajahnya berkeringat dan berlinang air mata. Julian ikut tertawa dan berkata, jangan tertawa terlalu keras, Jenny. Nanti perutmu sakit. Hahaha, itu lucu sekali. Lihat wajahnya. Hahaha, jawab Jenny sambil tertawa. Julian tersenyum sambil memandang Jenny. Ia belum pernah melihatnya tertawa seperti ini sejak masa kuliah. Jenny terlihat begitu bahagia dan mempesona. Setelah menarik napas dalam beberapa kali, Jenny mencoba menahan tawanya dan berkata, aku belum pernah tertawa sekeras ini sejak kuliah. Ada seorang pria di kampus kami yang dikenal dengan topinya yang aneh. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kami sedang bersosialisasi pada hari itu. Semua orang berpakaian rapi, tapi sayangnya sebelum acara dimulai, hujan turun dengan deras. Pria bertopi aneh itu entah bagaimana menabrak tiang dan jatuh ke tanah. Karena tanah menjadi licin karena hujan, saat ia mencoba bangun, dia terpeleset lagi. Dia mencoba berkali-kali namun tetap gagal untuk berdiri. Julian mengerutkan kening sambil mengingat kembali kejadian hari itu. Jenny tertawa dan berkata, tunggu, itu bukan bagian yang lucu. Ketika dia gagal bangun, Bima, sahabatnya, datang untuk membantunya. Dengan mengulurkan tangannya, Bima mencoba menolongnya bangun, tetapi akhirnya ia juga jatuh. Bagian terbaiknya adalah pria bertopi aneh itu berada di bawah Bima, sementara Bima berada di atasnya dengan bibir mereka saling menempel. Hahaha, bisakah kau bayangkan? Adegan itu sangat lucu. Aku tertawa terbahak-bahak sampai semua riasanku hancur. Setelah kejadian itu, aku tidak melihat pria bertopi aneh itu selama berhari-hari, bahkan Bima pun menghilang. Semua orang mengira ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Bahkan aku pun berpikir begitu ketika mereka berdua menghilang selama beberapa hari. Wajah Julian berubah muram. Ia menunduk ke tiang karena terlalu fokus memperhatikan Jenny.
Ketika Julian melihatnya mengenakan gaun panjang dengan rambut disanggul rapi dan sedikit riasan, ia terpesona oleh penampilannya. Hari itu, kecantikan Jenny benar-benar melebihi dugaan. Ia tampak seperti seorang diva. Mungkin dia bersembunyi di suatu tempat karena malu, kata Julian mencoba membela diri. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang aku tahu kalau Bima itu normal, tapi siapa tahu mungkin pria bertopi aneh itu." Di perusahaan Dwitama, Raka duduk di dalam kantornya dengan ekspresi yang sangat muram. Sambil memegang kontrak di tangannya, ia masih merasa ragu tentang Argo. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Argo, namun ia tidak memiliki pilihan lain. Setelah menarik napas dalam beberapa kali, Raka mengangkat teleponnya dan menelpon nomor Argo. "Ah, Tuan Raka, saya sedang menunggu telepon Anda," ujar Argo. Raka memutar matanya dan berkata, "Kontraknya sudah siap. Anda bisa datang ke kantor saya kapan saja untuk menandatanganinya. Ada beberapa syarat dan ketentuan yang ingin saya diskusikan dengan Anda." Argo terkekeh dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menerima semua syaratmu sampai pamanmu menerima syaratku. Aku akan datang besok pagi. Tunggu aku, Tuan Raka." Setelah mengucapkan itu, Argo menutup teleponnya dengan cepat. Raka masih merasa gelisah. Ia berusaha keras untuk menekan aura negatif yang terpancar dari Argo, namun usahanya sia-sia. Setelah mengantar Farah ke rumahnya, sopir kemudian mengantarkan Yasmin ke kantor Cakradinata. Setiap karyawan di Cakradinata mengenal Yasmin dengan baik. Menyadari betapa pentingnya Yasmin bagi bos mereka, semua orang menyapanya dengan penuh hormat. Yasmin juga menyapa semua orang dengan senyum lebar menghiasi wajahnya. Saat Yasmin sedang menunggu lift, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Berbalik untuk melihat siapa yang datang, Yasmin terkejut melihat Bima sedang tersenyum lebar. "Kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu ada di kantor?" tanya Yasmin dengan heran. Sambil meletakkan tangannya di bahunya, Bima menjawab, "Pacarku tercinta ini mengunjungi kantorku untuk pertama kalinya, dan kamu ingin aku hanya duduk di dalam kantorku dan tidak melakukan apa-apa?" Yasmin memutar matanya dan berkata, "Jangan bersikap murahan, Tuan Bima. Anda adalah CEO perusahaan ini. Bersikap murahan tidak sesuai dengan jabatanmu. Siapa yang peduli dengan jabatan? Kalau menyangkut dirimu, aku bisa bersikap sekasar yang kau mau," jawab yang Bima tegas. Yasmin terkikik dan berkata, "Saya ingin makan pizza keju malam ini, Tuan Bima." "Kalau begitu, pizza saja," kata Bima sambil menariknya menuju lift. "Tentu." Berikut adalah versi cerita yang ditulis ulang agar lebih menarik dan orisinal tanpa mengubah isi serta dialognya. Saat pintu lift tertutup, Bima menekan Yasmin dinding lift sambil mengusap hidungnya dan berkata, "Kamu mau pizza, tapi aku ingin kamu makan malam, Nona Yasmin." Yasmin, dengan lembut melingkarkan lengannya di leher Tuan Bima, menambahkan, "Apakah Anda ingin menikmati hidangan penutup sebelum makan malam, Tuan Yang?" Tanpa menunggu balasan, Yasmin mengecup bibir Bima dengan penuh kasih. Bima terkejut hingga matanya membelalak. Ia seharusnya menjadi yang memulai ciuman pertama mereka, bukan sebaliknya. Berusaha menenangkan diri, Bima membalas ciuman tersebut dengan perlahan. Suara erangan keluar dari mulut Yasmin saat Bima menggigit bibir bawahnya. Dengan lembut mengangkat Yasmin, Bima melingkarkan kakinya di pinggangnya dan memperdalam ciumannya, semakin intens seiring dengan meningkatnya hasrat mereka. Akhirnya,
Bima melepaskan Yasmin ketika ia hampir kehabisan napas. Sambil menurunkan Yasmin, Bima menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri yang mulai terbakar oleh perasaan. Mengusap bibirnya dengan tangannya, Bima berkata, "Aku mencintaimu." Yasmin membalas dengan senyuman manis, "Aku pun mencintaimu." Dengan lengannya yang melingkar di pinggang Bima, Yasmin mendekatkan tubuhnya lebih dekat lagi. Yasmin terkikik dan bertanya, "Di mana kamu belajar berciuman dengan baik?" Bima tertawa kecil dan menjawab, "Itu wajar saja, sayang. Tidak ada yang mengajariku." Yasmin tersenyum, lalu menambahkan dengan nada bercanda, "Jangan terlalu memuji dirimu sendiri. Dasar bodoh." "Jadi, bagaimana belanjanya?" tanya Tuan Bima dengan serius. "Itu menyenangkan. Kakakmu sangat baik." "Aku menyukainya," jawab Yasmin penuh semangat. Sebelum Bima sempat menanggapi, pintu lift terbuka dengan bunyi deritnya. Bima menggenggam tangan Yasmin dan menariknya keluar sambil berkata, "Ayo, mari kita ke kantorku dan lanjutkan." Yasmin tertawa kecil dan bertanya, "Maksudmu melanjutkan apa?" "Kau tahu apa yang aku maksud," jawab Bima dengan senyum misterius. Begitu mereka memasuki kantor, Bima segera menjepit Yasmin ke pintu dengan penuh semangat. Yasmin terkikik dan berkata, "Kamu kelihatan terburu-buru sekali, Bima." "Apa? Aku hanya ingin makan pencuci mulut saja, oke?" jawab Bima sambil tersenyum. "Kamu baru saja makan makanan penutup," balas Yasmin sambil menahan tawa. Dengan cepat, Bima mengetuk hidung Yasmin dan berkata, "Aku mau lebih dari itu." Yasmin terdorong sedikit ke depan, dan sambil mendorongnya, ia berkata, "Coba aku lihat kantormu dulu, ya." Bima menggaruk lehernya dengan gugup sebelum akhirnya berkata, "Yasmin, ayo kita menikah." Yasmin tertawa dan menjawab, "Ya baiklah. Aku serius, sayang," kata Bima dengan penuh keyakinan. Menoleh ke arah Bima, Yasmin bertanya, "Serius?" Bima menganggukkan kepalanya sebagai tanda persetujuannya. Setelah berhenti sejenak, Yasmin bertanya, "Tidakkah menurutmu ini terlalu dini?" "Maksudku, kamu bahkan tidak benar-benar mengenalku. Kita baru saja mulai berpacaran." Sambil memeluk Yasmin erat, Bima berkata, "Kita sudah saling mengenal sejak kuliah." "Apa maksudmu dengan awal?" "Aku yakin aku mencintaimu dan ingin menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Tapi kalau kamu masih ragu, tidak apa-apa. Kamu bisa santai saja." Dengan lengannya yang melingkar di leher Bima, Yasmin membalas, "Dasar bodoh. Siapa bilang aku ragu? Aku juga yakin dengan perasaan ini, Bima. Aku juga ingin menikahimu. Siapa yang tidak ingin menikahi gadis kaya sepertimu?" Bima tertawa bahagia, merasa lega dan senang atas jawaban Yasmin yang positif. Yasmin menjulurkan lidah sambil bercanda, "Aku ingin semuanya terasa sedikit lebih istimewa. Bagaimana mungkin aku menerima lamaran yang begitu datar? Tidak ada cincin, tanpa kata-kata penuh perasaan, dan tanpa bunga. Jangan pelit begitu, Bima. Ingat, temanmu memberi cincin yang paling unik di dunia untuk sahabatku. Jadi, aku punya ekspektasi tinggi darimu." Bima mengangkat alis dan tersenyum, "Jadi, kalau aku melamarmu dengan cincin, bunga, dan pidato yang menyentuh hati, apakah kau akan menerimanya?" "Mungkin saja," jawab Yasmin, tersenyum nakal. Bima menatapnya serius, "Baiklah, kalau begitu. Kalau aku melamarmu seperti itu, jangan sampai kau menolak.
Aku akan memastikan kau jadi milikku selamanya. Sambil mengacak rambutnya, Yasmin tersenyum dan berbisik, aku sudah menjadi milikmu. Di rumah keluarga Baskara, Valden berlari-lari di taman, sementara Daniel dan Vina berjalan bergandengan tangan di dekatnya. Apakah kamu sempat melihat berkas merahku? Tanya Daniel sambil melirik Vina. Vina mengangguk, ya, aku melihatnya di dalam lemari, laci sebelah kanan. Daniel menyeringai dan melanjutkan, lalu, berkas biruku? Letaknya juga di tempat yang sama, jawab Rose sambil tersenyum. Senyuman Daniel makin lebar, kalau dasi hitamku? Vina menatapnya dengan tawa kecil, kau punya banyak dasi hitam, Daniel. Dasi yang mana maksudmu? Yang ada motif titik-titik putih kecil, jelas Daniel. Vina tertawa, semua dasimu ada di tempat yang sama. Dengan menyeringai semakin lebar, Daniel menggoda, dan apa kau juga melihat? Vina memotongnya, tertawa dan menggeleng, ada apa sih denganmu, Daniel? Daniel tersenyum, tidak apa-apa. Vina menatap Daniel tajam. Melihat Daniel yang tersenyum lebar seperti anak kecil, ia akhirnya meninju lembut dadanya. Berhenti menggodaku, ya, ujarnya sambil tersenyum. Daniel mengangkat alis, mencoba mempertahankan wajah serius. Aku tidak sedang menggodamu. Hanya saja, ia berhenti sejenak, rasanya luar biasa. Kau tahu letak semua barangku, kita berbagi kamar yang sama, dan ini benar-benar terasa seperti hidup bersama seorang istri. Itu membuatku merasa sangat bahagia. Aku benar-benar tidak sabar untuk menjadikanmu istriku yang sebenarnya. Mendengar kata-katanya, Vina tersenyum lembut. Setelah malam itu, Vina pun resmi pindah ke kamar Daniel, dan ia mulai terbiasa mengurus barang-barang pria itu. Dengan manja, Vina memeluk lengannya dan berkata, Daniel, ayo kita menikah. Daniel tertegun sejenak, matanya melebar. Kamu bilang apa? Tanyanya dengan antusias. Vina tertawa kecil, ayo kita menikah. Daniel langsung melompat penuh kegembiraan. Benarkah? Apa kamu serius? Kamu tidak bercanda, kan? Tunggu sebentar. Aku mendadak pusing. Ucapnya dengan semangat yang hampir berlebihan. Melihat reaksinya, Vina tak kuasa menahan tawa. Jadi, setelah kita menikah, aku akan menjadi ayah resmi Valden? Tanya Daniel, matanya penuh harapan. Vina mengangguk pelan. Daniel kemudian memeluknya erat dan berkata, aku mencintaimu, Vina. Aku akan berusaha menjadi suami terbaik untukmu dan ayah terbaik untuk Valden. Vina tersenyum, lalu menggoda, kau bisa menjadi ayah terbaik di dunia, tapi gelar suami terbaik sudah diambil oleh Kak Julian. Daniel tertawa dan berkata, baiklah, aku akan bicara dengan kakak soal itu. Ayo, kita urus surat nikah kita secepatnya. Daniel begitu ingin membawa Vina ke kantor catatan sipil dan segera menjadikannya istri resminya. Namun dia menyadari masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, termasuk urusan identitas Ben. Daniel tahu, hanya saudaranya, Julian, yang cukup berpengaruh untuk mengatasi masalah ini. Dengan perasaan bercampur antara harapan dan kecemasan, Daniel melajukan mobilnya menuju perusahaan Bagotama, berniat untuk mendiskusikan rencana pernikahannya dengan Julian. Ia yakin, Julian akan memiliki solusi untuk masalah rumit yang sedang dihadapinya. Di perusahaan Bagotama, saat keluar dari mobil, para karyawan yang melihat kehadiran Daniel menyapanya dengan hormat. Meski jarang datang ke kantor ini,
Daniel selalu menyempatkan diri mengunjungi saudaranya jika ada hal yang membutuhkan perhatian khusus. Julian dan Daniel memang jarang ikut campur dalam bidang usaha masing-masing. Meski begitu, Daniel adalah seorang pebisnis handal, berhasil mengelola dunia hiburan yang kompetitif dengan cermat dan profesional. Di bawah kepemimpinannya, Mandala Entertainment tumbuh menjadi salah satu agensi hiburan terdepan, menaungi aktor, model, penyanyi, dan penari terkenal. Namun, di balik kesuksesannya, Daniel merasa masih ada beberapa hal yang ia anggap sebagai kekurangannya, terutama jika dibandingkan dengan Julian, yang menurutnya sempurna dalam segala hal. Oleh karena itu, sebelum membuat keputusan besar, Daniel selalu meminta pendapat saudaranya terlebih dahulu. Saat Daniel keluar dari lift, Rafael segera menghampirinya sambil berkata, "Tuan Julian." Daniel menggelengkan kepala sambil tertawa kecil. "Sudahlah, Rafael. Berapa kali harus kukatakan untuk panggil aku dengan namaku saja?" Rafael tersenyum canggung, menggaruk kepalanya. "Maaf, aku lupa. Ngomong-ngomong, di mana kakakku?" tanya Daniel. "Bos ada di dalam kantor bersama istrinya," jawab Rafael. "Oh, mantap," sahut Daniel dengan senyum. Di dalam kantor. Ketika Daniel melangkah masuk, ia mendapati Jenny duduk santai di sofa, sementara Julian tenggelam dalam tumpukan dokumen di mejanya. "Hei, kakak ipar," sapa Daniel ceria. Jenny tersenyum hangat dan bertanya, "Apakah Vina ikut denganmu?" Daniel menggeleng. "Enggak, aku sendirian kali ini." Julian meliriknya sejenak dan bertanya, "Ada perlu apa, Daniel?" "Perlu. Aku nggak boleh mampir hanya untuk melihat saudara sendiri, ya?" jawab Daniel setengah bercanda. Julian mengangkat alisnya, berjalan mendekat dan duduk di samping Jenny di sofa. "Oke, kalau begitu, setelah melihatku, kamu bisa pergi," ujarnya sambil menyeringai. Jenny, yang geli dengan sikap Julian, mencubit lengannya sambil menegur, "Berhenti menggoda adikmu." Lalu menoleh pada Daniel, ia berkata, "Ayo, Daniel, duduklah di sini bersama kami." Daniel tersenyum dan duduk di sofa di depan mereka. "Vina dan aku memutuskan untuk menikah," katanya dengan penuh keyakinan. Jenny bertepuk tangan dengan gembira. "Itu kabar yang luar biasa." Julian, yang sudah bisa menebak arah pembicaraan, menambahkan, "Kau butuh bantuan untuk urusan Valden, kan?" Daniel mengangguk, merasa lega. Julian tersenyum tipis, "Jika kau ingin bantuanku, kau tahu syaratnya." Daniel memutar matanya, "Ayolah, Kak. Kita kan sudah dewasa sekarang. Kamu sudah menikah, aku sudah punya putra. Haruskah kita tetap melakukan itu?" Julian mengangguk tanpa ragu. Jenny, yang penasaran, bertanya, "Apa yang kalian berdua bicarakan?" Daniel menunjuk ke arah Jenny dan menggelengkan kepala. "Bahkan kakak ipar ada di sini." Tidak, aku tidak bisa melakukan itu di depannya." Julian tersenyum, "Kau bisa melakukannya di depan istriku." "Tidak masalah." Jenny semakin bingung, "Kalian ini sedang bicara tentang apa sih?" Dengan ekspresi pasrah, Daniel menjelaskan, "Dulu, waktu kami kecil, aku harus melakukan sesuatu jika ingin bantuan dari kakak." Jenny tertawa, "Apa itu?" Dengan wajah pura-pura serius, Daniel berlutut, menundukkan kepalanya, dan berkata dengan suara khusyuk, "Dewa Julian, aku memohon bantuanmu untuk masalah Valden dan Vina. Hanya sang pahlawan Julian yang bisa menyelesaikannya. Tolong bantu hambamu ini."
Jenny tertawa terpingkal-pingkal melihat tingkah lucu itu. Daniel berdiri lagi, sambil menggerutu, lihat bagaimana kakak ipar tertawa. Julian, yang berusaha keras menahan tawa, berkata, tampilanmu kurang dramatis, tapi karena kau berhasil membuat istriku tertawa, aku akan membantumu. Daniel mendengus, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Julian menyandarkan punggungnya ke sofa dan berkata, aku sudah memasukkan nama Valden dalam daftar keluarga Baskara. Sekarang, dia resmi menjadi bagian keluarga ini. Setelah jeda singkat, Julian melanjutkan, dan aku punya rencana yang lebih jauh. Mata Daniel berbinar penuh harap. Julian berbicara dengan tenang namun tegas. Kami akan menerbitkan pernyataan yang menyatakan bahwa kamu dan Vina pernah berselingkuh beberapa tahun lalu, namun akhirnya putus karena kesalahpahaman. Setelah putus, Vina meninggalkan negara ini dan melahirkan putramu tanpa sepengetahuanmu. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kami juga akan menyampaikan bahwa kamu bertemu Vina beberapa hari sebelum jamuan makan, dan disitulah dia memberitahu kamu tentang putram. Setelah menyelesaikan segala sesuatunya di antara kalian, sekarang Anda dan Vina telah memutuskan untuk menikah dan memberikan keluarga yang lengkap bagi putramu. Daniel menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Jenny pun ikut mengangguk dan menambahkan, untuk menambah kekuatan pernyataan ini, Daniel bisa menerbitkan pernyataan tambahan dari pihaknya yang menyatakan bahwa ia ingin menebus semua tahun ketika ia tidak bersama Vina dan putranya. Ia bersyukur kepada Tuhan karena telah membawa kembali cintanya kepada Vina dan putra kesayangannya ke dalam hidupnya. Ia akan selalu menghargai mereka dan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Julian menatap mereka dengan serius. Lakukan apa yang dikatakan kakak iparmu. Sekarang, keluarlah. Daniel bangkit dari sofa dan berkata, terima kasih, saudaraku. Aku akan menunggu pernyataanmu. Aku juga akan menyiapkan pernyataanku. Ia mengangguk dan pergi sambil menambahkan, sampai jumpa di rumah Daniel. Di rumah keluarga Arkatama, Farah sedang memeriksa penampilannya di cermin. Ia mengambil tasnya dan bersiap untuk meninggalkan kamar. Sementara itu, Bima duduk di sofa sambil membaca beberapa dokumen. Ketika ia melihat penampilannya yang elegan dalam balutan gaun pendek tanpa bahu, matanya membelalak terkejut. Bima segera berdiri dari tempat duduknya dan menatap Farah dengan serius. Sebenarnya kamu mau kemana? Dan dengan siapa? Farah menelan ludah dan berkata, hanya jalan-jalan dengan teman baru. Jangan khawatir, bro. Aku akan segera kembali. Bima menyipitkan matanya penuh kecurigaan. Siapa nama teman barumu? Mengapa kamu ingin tahu hal itu? Tanya Farah dengan tenang. Karena aku adalah kakakmu dan sudah menjadi kewajibanku untuk mengawasi orang-orang yang bergaul denganmu, jawab Bima. Sebenarnya, Bima tidak pernah ikut campur dalam urusan pribadi Farah. Terlebih lagi, adiknya tidak pernah memakai riasan atau gaun mewah seperti sosialita lainnya, sehingga ia tidak menyadari betapa cantiknya adik perempuannya. Namun hari ini, ketika ia melihat Farah, ia tercengang. Ia menyadari bahwa Farah tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki bentuk tubuh yang menawan. Setelah menyadari hal ini, naluri seorang kakak langsung muncul, dan Bima mulai menghujani adiknya dengan berbagai pertanyaan. Kakak, berhentilah. Aku tidak akan melakukan hal buruk. Kau harus percaya padaku, oke? Kata Farah dengan lembut. Bima menyipitkan matanya dan berkata, gaun ini terlalu pendek. Kamu harus ganti baju. Baiklah,
aku akan ganti baju. Tapi, sebelum itu, aku akan menelepon kakak iparmu dan memberitahunya bahwa kamu tidak suka gaun yang dipilihnya, kata Ling sambil mengeluarkan ponselnya dari tas. Bima membelalakkan matanya karena terkejut. Yasmin memilih gaun ini? Farah menganggukkan kepalanya dengan angkuh. Baiklah, kau tampak sempurna. Kau ingin aku mengantarmu? Tanya Bima sambil mencoba tetap tenang. Tidak perlu, saudaraku. Temanku akan datang menjemputku, jawab Farah dengan yakin. Bima menyipitkan matanya, berpikir keras siapa sebenarnya teman baru ini. Rasa penasaran dan kekhawatiran semakin menguasai dirinya. Namun ia memutuskan untuk membiarkan Farah pergi dan menunggu penjelasan lebih lanjut nanti. Di luar rumah besar, sebuah mobil sport edisi terbatas diparkir rapi di depan rumah megah itu. Pria di dalam mobil, yang mengenakan setelan jas rapi dan rambut yang tertata sempurna, menatap Farah dengan penuh kekaguman. Begitu Farah melangkah keluar, pria tersebut segera turun dari mobil. Setelah merapikan rambut dan memastikan jasnya tetap rapi, ia mulai berjalan perlahan menuju Farah. Dengan senyum hangat, ia mengulurkan tangannya ke arah Farah dan berkata, "Anda terlihat sangat cantik, Nona Farah." Farah membalas senyum itu dan menjawab, "Anda juga terlihat sangat tampan, Tuan Yuda." Yuda tertawa ringan sambil menggaruk belakang kepalanya. "Kamu seharusnya memanggilku tampan, bukan cantik." Farah terkikik dan berkata, "Aku selalu bilang kamu tampan. Jadi hari ini aku memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang lain." Dengan gesit, Farah menyelipkan sehelai rambutnya ke belakang telinga Yuda dan berkata, "Ayo pergi." Farah tersipu malu namun tetap menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Sesampainya di dalam mobil, Farah duduk dengan anggun di kursi penumpang. Yuda menyalakan mesin dan bertanya dengan senyum penuh misteri, "Kita mau kemana?" Farah memandang Yuda dengan penasaran sebelum menjawab, "Aku penasaran. Kamu bilang aku akan tahu nanti." Tak lama kemudian, mobil itu melaju menuju sebuah resor yang tampak memukau. Resor tersebut dihiasi indah dengan balon merah putih yang melayang di udara dan deretan bunga mawar yang mekar sempurna di sekitar taman. Setelah beberapa saat, Yuda memutuskan untuk berhenti di depan resor. Ia menurunkan mobil dengan hati-hati dan kemudian membukakan pintu mobil untuk Farah seperti seorang pria sejati. Dengan gerakan lembut, Yuda membantu Farah keluar dari mobil dan mereka berdua melangkah menuju pintu resor. Farah merasakan adrenalin dan kebahagiaan yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu bahwa momen ini akan menjadi kenangan indah yang akan selalu dikenangnya. "Apakah kamu suka tempat ini?" tanya Yuda. "Saya sangat suka," kata Farah. "Seluruh tempat itu tampak begitu indah, jadi siapa yang tidak menyukainya?" "Kalau begitu, mari kita makan," kata Yuda. Farah menganggukkan kepalanya dan mengikutinya. Begitu Farah duduk di kursi, Yuda berdiri di depannya. Berlutut di lantai, Yuda mengeluarkan setangkai mawar dari sakunya dan berkata, "Farah, hari ketika aku melihatmu di perjamuan, aku merasa kamu berbeda dan aku sangat menyukainya. Sejak hari itu hingga hari ini, tidak ada satu hari pun yang tidak kulalui. Kamu benar-benar memiliki tempat yang sangat istimewa di hatiku dan aku benar-benar mulai memiliki perasaan padamu. Aku menyukaimu. Kamu telah memenuhi hati dan pikiranku. Aku tidak tahu apakah kamu merasakan hal yang sama atau tidak. Tetapi bahkan jika kamu tidak merasakannya, aku tidak keberatan. Aku hanya berpikir bahwa aku harus menceritakan semuanya padamu.
Jika kamu merasakan hal yang sama kepadaku seperti yang kurasakan, apakah kamu ingin memberi kesempatan pada hubungan kita? Mari kita resmi menjadi pasangan dan melihat apakah semuanya akan berhasil di antara kita. Jadi, Nona Farah ingin kamu menjadi pacarku? Farah hampir menangis. Ia tidak pernah menyangka Yuda akan merasakan hal yang sama seperti yang ia rasakan. Kata-katanya sangat menyentuh. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi kata-kata seperti "aku juga menyukaimu" dan ia tersangkut di tenggorokannya. Dia hanya bisa mengambil mawar dari tangannya dan menganggukkan kepalanya. Yuda tersenyum nakal dan menariknya ke dalam pelukannya. Sebulan kemudian, banyak peristiwa penting terjadi selama sebulan terakhir. Saat perusahaan Bagotama menerbitkan pernyataan resmi yang mengklarifikasi hubungan antara Daniel, Vina, dan Valden, masyarakat memberikan respon yang sangat positif. Ketika Daniel merilis pernyataannya, dukungan dari netizen pun mengalir deras, menunjukkan kepercayaan dan apresiasi mereka terhadap kejujuran Daniel. Keesokan harinya, Vina dan Daniel mengambil surat nikah mereka di sebuah gedung resmi. Valden pun secara resmi terdaftar di bawah keluarga Baskara dan diberi nama baru, Lorenzo. Proses ini menandai awal baru bagi keluarga mereka, membawa harapan dan kebahagiaan yang lebih besar. Namun, saat Daniel melihat akta kelahiran Valden, ia menyadari bahwa tidak ada nama yang tertera di bawah nama ayah. Hal ini membuat Daniel merasa perlu untuk segera mengajukan permohonan akta kelahiran baru untuk Valden, yang mencantumkan namanya di bawah nama ayah. Ketika ia menyerahkan akta kelahiran yang telah diperbarui kepada Vina, mata Daniel berkaca-kaca penuh haru. Ia merasa bersyukur kepada Tuhan karena telah mengutus Daniel ke dalam hidupnya, memberikan cinta dan kebahagiaan yang selama ini diimpikannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.